Seorang CEO miliarder berpura-pura menjadi pengemis. Pergi untuk menghadiri pernikahan keponakan saya. Tanpa diduga, kami baru setengah jalan menuju tujuan. Seorang anak kecil tiba-tiba berlari keluar dan memaksa mobilnya berhenti. Presiden segera turun gunung untuk memeriksa, kemudian dia menggendong anak kecil itu dan bersiap untuk membawanya pulang. Tanpa diduga, anak kecil itu menggelengkan kepalanya dan menolak. Sebaliknya, dia memohon kepada CEO untuk menyelamatkan ibunya. Dia melihat penampilan menyedihkan dari anak kecil itu. Presiden mau tidak mau merasa kasihan dan setuju. Ternyata itu baru 5 tahun lalu. CEO telah dibentuk. Pertemuan tak terduga dengan seorang wanita. Lalu dia memberikan cincinnya kepada wanita itu. Dia bergegas pulang. Hanya karena presiden dirancang pada waktu yang sama. Ibuku juga diplot dan meninggal secara tidak sengaja. Saat sang ayah melihat sang CEO yang semalaman tidak pulang ke rumah, dengan marah memarahinya karena melakukan hal itu saat ini. Bersenang-senang di luar, meski presiden menjelaskan alasannya, tapi ayah di atas tidak bisa mendengarkan sama sekali. Sebaliknya, dia dicopot dari jabatannya sebagai presiden, dan mengirimnya ke luar negeri. Dalam sekejap, 5 tahun kemudian, presiden kembali dari luar negeri. Dia kembali kali ini hanya untuk menyelidiki kebenaran tentang kematian ibu. Hanya karena dia merasa ada yang mencurigakan dengan kematian ibunya. Jadi dia mengatur agar sekretarisnya menyelidiki secara diam-diam. Kemudian presiden mengatakan bahwa dia, kecelakaan mobil yang tidak disengaja di luar negeri, mengakibatkan hilangnya ingatan tentang cincin itu. Saya meminta sekretaris saya untuk menemukan cincin itu. Saya tidak setuju. Siapa orang ini? Pagi-pagi, pasangan nikah ibu iblis kecil ini. Ternyata dia adalah keponakanku. Setelah para tamu yang hadir melihat presiden berpakaian seperti pengemis, mereka semua menunjuk ke arahnya. Hanya karena mereka salah mengira presiden itu. Setelah diasingkan ke luar negeri, ia menjadi pengemis. Dan keponakannya melihat anak kecil itu tampil utuh di sini. Dia tahu anak buahnya telah gagal, tapi dia tetap berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu pernikahan. Namun anak kecil itu dengan tegas menentangnya. Bu, jangan menikah dengan pria jahat ini. Dia meminta seseorang untuk menculikku. Paman pengemislah yang menyelamatkanku. Guyan, apa yang sebenarnya terjadi? Jangan dengarkan omong kosong anak-anak. Saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Bukan kamu. Itu berarti ayahmu menculik seseorang. Menantu perempuan, jangan dengarkan omong kosongnya. Sampah keluarga seperti dia. Tidak ada satu kata pun yang benar di mulutnya. Chen tidak pernah berbohong. Saya tidak menyangka ayah dan anak Anda adalah orang seperti itu. Saya ingin memutuskan pertunangan. Jika bukan karena persetujuan antara orang tua kita, saya melihat kamu terlihat cantik. Aku tidak akan menikah denganmu. Sepatu rusak seorang wanita hamil yang belum menikah. Jangan malu-malu. Jika Anda tidak menikah hari ini, baik Anda maupun putra Anda tidak boleh pergi. Keluarga Su tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Gu. Jika tidak, keluarga Gu juga tidak bisa lulus ujian ini. Ikat saja. Jaga agar tetap rapat. Apa yang akan dilakukan pengantin wanita? Saya sangat ingin menikah dengannya. Para tamu yang terhormat, terima kasih telah meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda hari ini. Luangkan waktu untuk datang ke pernikahanku. Tapi sekarang saya ingin mengganti pengantin pria. Tapi saya tidak tahu sekarang, apakah pengantin pria saya masih bersedia menikah dengan saya? Bisakah semua orang mendukungku? Tuan Gu, maukah kamu menikah denganku? Sejak pertama kali aku melihatmu, aku hanya merasa kamu mengikutiku. Orang untuk menghabiskan sisa hidup mereka bersama. Mulai sekarang, apakah miskin atau kaya, kesehatan atau penyakit, aku rela mencintaimu, melindungimu dan menjagamu. Langkah ini langsung membuat presiden kebingungan. Tapi saya pikir saya bisa mengambil kesempatan ini untuk membuat keponakan saya dan yang lainnya merasa jijik. Dia menyetujui lamaran wanita itu. Kemudian dia membawa ibu dan putrinya pergi dari tempat pernikahan. Kemudian pergi ke biro urusan sipil untuk mendapatkan akta nikah. Dia adalah anak dari kedua orang tuanya. Bagaimana kalau kami meninggalkan informasi kontak Anda? Su Luoxue, siapa yang mengizinkanmu menyesali pernikahanmu dengan Guyan? Menikah dengan seorang pengemis. Sekarang kembalilah dan segera minta maaf. Dapatkan kembali harga pengantin. Ayah, apakah Anda hanya peduli pada uang? Apakah kamu tidak peduli dengan kebahagiaanku dan Chen? Apa gunanya kamu jika kamu tidak punya uang? Jangan pernah berpikir untuk masuk lagi. Gerbang keluarga Su. Jika Anda tidak masuk, Anda tidak akan masuk. Keluarganya yang luar biasa. Coba aku. Sehat. Bu, jangan sedih. Ayah dan kami adalah satu keluarga. Anda benar. Ayo pulang. Setelah ketiga orang tersebut meninggalkan biro urusan sipil, sang CEO kemudian berbohong dan mengatakan bahwa dia telah pergi terlebih dahulu. Lalu datang dan temui mereka. Dan wanita itu menunggu CEO pergi. Dia membawa putranya ke pusat pembelian rumah untuk membeli rumah. Halo, silakan bertanya kepada Anda di sini. Berapa harga rumah termurah? Drup Long Chuan. Hanya terima mereka yang memiliki pendapatan tahunan puluhan juta. Pelanggan kelas atas. Orang miskin tidak diterima. Coba saya lihat. Dia adalah simpanan dari generasi kedua orang kaya. Mengapa kamu menarikku? Biarkan aku menonton.
bukan untuk membuat Gu Zhen marah. Apakah kamu baru saja menikah? CEO memasuki tempat kejadian terlalu cepat. Tidak, CEO. Anda sekarang seorang pengemis. Aneh sekali keluar dengan setelan jas. Masuk akal. Pergilah memberi pelajaran pada orang-orang itu. Saya ingin memberikannya kepada istri saya. Rumah terbaik. Hal terbaiknya adalah yang kamu tinggali. Sebuah villa besar bernilai lebih dari 100 juta. 99.000. Ditransfer ke nama Su Luoxue. 99.000. Tidak ada hipotek dalam hidup ini. Saya juga ingin menikah dengan CEO. Berhenti. Kami di sini untuk membantu Anda. Wanita dan anak ini. Mari kita mendapat masalah di sini. Ini bukan yang ada di Biro Urusan Sipil. Orang aneh. Ternyata dia adalah asisten umum. Lancang. Berani tidak sopan kepada pelanggan. Hal ini menyebabkan kepala bayi tersebut patah. Berlututlah dengan cepat. Berlututlah. Maaf. Sangat bagus. Anda semua dipecat. Berikan padaku sekarang. Kemasi barang-barangmu dan pergi. Tolong, keluar dari sini. Wanita ini, apakah Anda ingin membeli rumah? Saya tidak diberkati untuk mentolerir Anda. Rumah real estate Long Chuan tersedia. Pagi, ayo pergi. Hei, tunggu sebentar. Untuk menyampaikan permintaan maafku padamu. Saya memiliki rumah bekas di tangan saya. Hanya 99.000. Anda dapat check-in langsung dengan tas Anda. 99.000. Kanan. Sangat murah. Saya ingin. Benarkah? Hebat. Kalau begitu mari kita tanda tangani kontraknya sekarang. Bagus. Saya perlu menyampaikan kabar baik ini secepatnya. Beritahu suamiku. Bebas genggam. Kaki bebas. Halo. Gutingye, apakah kamu sudah berkemas? Anda akan memiliki keluarga di masa depan. Kita akan memiliki sebuah keluarga. Anda baru saja kembali dari luar negeri. Apakah kamu tidak punya tempat tinggal? Saya baru saja menemukan rumah bekas. Kami adalah keluarga beranggotakan 3 orang. Pasti ada sesuatu untuk kita di masa depan. Rumahku sendiri. Dia membeli rumah karena aku. Bagus. Aku akan pergi mencarimu sekarang. Oke. Saya akan menelepon agen real estate. Mendapatkan kunci. Mengapa sidik jari Anda bisa terbuka? Rumah ini sudah berakhir. Saya sudah terbiasa membuka pintu. Rumah baru. Saya belum mengambil sidik jarinya. Siapapun bisa membukanya. Baiklah. Saya harus segera mengganti sidik jari saya. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya. Ayo pergi. Permintaan maaf ini dari Long Chuan Group. Itu terlalu besar. Tentu saja, Presiden Grup Long Chuan. Tapi pria yang baik. Es manis sayang. Selamat datang Gu Tingye dan Tuan Gu pulang. Gu Tingye, apa yang terjadi? Pemilik asli rumah ini. Nama yang sama denganku. Juga, kamu seorang pengemis. Bagaimana dia bisa menjadi presiden? Anda tidak punya uang sekarang. Saya keluar untuk mencari uang. Potong saja di rumah dan lakukan setiap pagi. Yakinlah, sejak aku menikah denganmu, maka aku pasti akan mentraktirmu. Bertanggung jawab sampai akhir. Saya tidak menyangka bahwa saya adalah seorang CEO miliarder. Dia sebenarnya harus menjadi pengasuh di rumah. Menarik. Wah, nasi yang dimasak oleh ayah enak sekali. Ibu akan sangat senang setelah memakannya. Setelah malam romantis, dia melarikan diri. Saya berbeda. Saya orang baik yang bertanggung jawab. Siapa yang kamu cari? Halo, kami adalah anggota keluarga Su Luoxue. Datang dan beri dia kotak makan siang. Su Luoxue, orang baru ini. Sebenarnya ada seseorang yang mengantarkan makanan. Tidak ada entry yang diizinkan. Mengapa kamu tidak membiarkan aku dan ayah masuk? Grup Long Chuan kami. Yang kami makan hanyalah makanan barat. Bau bentonya sangat tidak enak. Tidak diperbolehkan masuk. Ketika grup Long Chuan, ada ketentuan seperti itu. Anda adalah orang miskin. Bagaimana mungkin untuk mengetahuinya? Cepat keluar dari sini. Zhou Min, apa yang kamu lakukan? Su Luoxue, Anda pengemis, suami. Itu terlalu memalukan. Anda benar-benar sebuah keluarga. Sekelompok orang miskin. Saya tidak merasa tidak punya uang. Hanya kalah dengan yang lain. Dan kami tidak melanggar peraturan perusahaan apapun. Segera minta maaf pada keluargaku. Masa magang Anda, pendatang baru yang belum pernah lulus. Mengapa saya harus menjadi karyawan lama? Minta maaf padamu. Bentonya sudah habis sekarang. Biarkan saya melihat apa lagi yang Anda makan. Pergilah berebut makanan dengan anjing itu. Berani menyentuh wanitaku. Apa yang dilakukan pengemis bau itu? Biarkan suamiku pergi. Aku akan melihatnya sendiri. Aku tidak berharap dia begitu membelaku. Sampai berjumpa lagi. Saya ingin melihat kepemimpinan seperti apa. Dapat menjadikan karyawan di bawah saya. Begitu merajalela. Gu Tingye, yakinlah. Apa yang masih kamu lakukan?